lagi Youth GK Gloria yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Mari saya mengajak kita boleh meneduhkan hati kita dan kita boleh memulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa sesungguhnya pertolongan di dalam ibadah kita ini datangnya dari Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita, mulai dari awal sampai akhirnya. Amin. Shalom teman-teman Teens dan Youth, selamat berjumpa kembali dalam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menjumpai Tuhan Yesus lebih lagi. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita katakan dengan lebih sungguh-sungguh lagi, Yesus, kau kebenaran. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini kami masih diberi kesempatan ya Tuhan untuk boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Dan kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau bertata atas puji-pujian setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Sebab dialah Allah yang mengerjakan kemustahilan bagi kita. Di dalam Dia iman kita bisa bertumbuh, bisa berkembang, dan kita boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan iman kita. Mari kita naikkan pujian ini. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku aku lihat janjimu. Dengan imanku terima jawaban doaku. Biarlah iman itu menjadi dasar dari kita untuk melakukan setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita pujikan, tinggi namamu dipuji. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama rohmu Tuhan. Bersama rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorakan dengan segenap hati, Raja keagungan. Amin. Katakan dasar dari yang ku harapkan, bukti
Tuhan. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Oh, bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari semuanya katakan sama-sama, tinggi nama-Mu dipuji. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja Mari saat ini kita datang ke hadapan Bapa, memohon Dia yang mengubah hati kita sama seperti Kristus, sehingga hati kita juga bisa mengasihi seperti Dia. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam
Saudara, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, berterima kasih untuk hari ini kami boleh bersama berkumpul, beribadah sekalipun secara online. Tapi kami percaya kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami sanggup mencelikkan mata rohani kami, pikiran kami, supaya kami boleh mengerti firman dan kami juga boleh melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasan yang ada. Tuhan urapi hamba-Mu dan kami semua, umat Tuhan bersama-sama di mana-mana tempat. Terpuji Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali khotbah pada hari ini, izinkan saya untuk menceritakan tiga kisah cinta yang pernah terjadi di dalam dunia ini. Nah, sebagaimana tema kita hari ini yaitu Success in Love. Nah, saya memulai ini dengan menceritakan tiga cerita cinta yang pernah terjadi di dalam dunia ini. Nah, kisah yang pertama ini adalah kisah dari seorang pemuda yang bernama Adrian dan seorang wanita yang bernama Brooke. Mereka pada usia kanak-kanak, kira-kira 5 tahun sudah bertumbuh bersama. Dan satu kali, saudara, di usia 5 tahun mereka pernah menjadi pengapit yang membawa bunga dan cincin pernikahan di dalam sebuah acara pernikahan pada waktu itu. Nah, singkat cerita, mereka bertumbuh di dalam lingkungan sekolah yang sama, bahkan sampai masa SMA mereka kemudian pada akhirnya memutuskan untuk berpacaran. Setelah beberapa tahun kemudian sampai usia 22 tahun, saudara, mereka akhirnya memutuskan untuk melangkah ke dalam ikatan pernikahan. Nah, menariknya bagi saya adalah di tempat di mana mereka pernah menjadi pengapit di masa kecil, di gereja itu mereka kemudian bersama-sama mengikatkan ikatan pernikahan mereka pada usia 22 tahun. Saya tahu ini usia yang cukup muda, tetapi apapun itu, saudara, kedua pasangan ini, Adrian and Brooke, kemudian sangat bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan atas pernikahan mereka. Saudara, ini kisah yang pertama. Nah, kisah yang kedua, ini dari pasangan yang bernama Ashley and Christopher. Kisah ini dimulai ketika mereka itu bertemu satu sama lain di sebuah event dan tidak butuh waktu lama kemudian mereka mengikatkan hubungan mereka di dalam relasi berpacaran. Nah, saudara, setelah 2 tahun berpacaran, Ashley kemudian memposting sebuah foto yang kemudian menjadi viral dan penuh dengan komentar di media sosial. Saudara, nanti saya akan perlihatkan kepada saudara gambar Ashley and Christopher ini. Saudara, ketika mereka memposting, ketika Ashley ini memposting foto mereka, foto itu kemudian menjadi bulan-bulanan di media sosial yang dipenuhi dengan hujatan. Nah, tetapi apapun itu, saudara, pasangan ini berusaha untuk kuat dan memilih untuk sabar, bahkan memberi pengampunan kepada mereka yang menghujat, kepada netizen yang menghujat ini. Satu kali, saudara, Ashley berpendapat dengan berkata begini, Kristus itu sudah hidup di dalam hidupku. Dan saya melihat teladan pernikahan dan relasi yang godly atau ilahi. Dan saya merindukan itu. Tuhan menggairahkan hati saya dan kemudian menerima Christopher apa adanya. Christopher bahkan membawa saya lebih dekat kepada Tuhan melalui doa dan kasih-Nya. Dan saya percaya Tuhan sanggup memakai kami berdua. Oleh karena kami adalah pasangan yang hebat. Ashley and Christopher. Ini kisah yang kedua. Di tengah-tengah situasi mereka berpacaran, mereka
dihujat oleh para netizen, mereka tetap percaya bahwa ada rancangan Tuhan di dalam ikatan pacaran mereka itu. Nah, pasangan yang ketiga yaitu pasangan yang bernama Ian and Larissa. Ian and Larissa. Nah, pasangan ini membukukan cerita cinta mereka di dalam sebuah buku yang berjudul 828, When Love Didn't Give Up. Kisah ini sangat menginspirasi dan buku ini diterbitkan pada tahun 2014 dan kemudian menjadi salah satu buku yang direkomendasi untuk dibaca pada tahun 2015. Nah, kisah Ian dan Larissa ini bermula ketika mereka sudah berencana untuk mengadakan pesta engagement atau pertunangan mereka pada usia yang ke-22 tahun. Di satu pagi, saudara, kemudian Ian ini pergi berangkat ke kantor. Tetapi entah bagaimana, kemudian dia mengalami kecelakaan mobil yang sangat parah sehingga membuat dia hampir mati. Ian harus mengalami cedera otak yang sangat parah yang harus membuat dia untuk menjalani beberapa operasi dan pengobatan yang sangat lama itu. Setelah di rumah sakit beberapa bulan lamanya, Ian akhirnya bisa pulang ke rumah dengan keadaan dia harus menerima kenyataan kehilangan kemampuan untuk berbicara. Di tengah proses pengobatan, terapi, dan sebagainya, butuh waktu 2 tahun lamanya untuk Ian berusaha mendapatkan kembali kemampuannya berbicara ini. Nah, setelah dia bisa berbicara, dia akhirnya kemudian memutuskan untuk datang kepada Larissa dan meminta Larissa untuk menikahinya. Akhirnya, saudara, mereka menikah pada tanggal 28 bulan 8, 28 Agustus tahun 2010. Itu sebagai pengingat mereka akan ayat di dalam Roma 8:28. Ini mungkin tanggal yang bagus begitu ya untuk mereka pakai dan sebagai pengingat di dalam firman Tuhan. Kisah yang ketiga ini Ian dan Larissa. Nah, dari ketiga kisah ini, saudara, menurut kalian, mana di antara yang bisa disebut sebagai kisah cinta yang sukses? Apakah yang pertama, Adrian and Brooke? Atau yang kedua, Ashley and Christopher? Atau yang ketiga, Ian dan Larissa? Apakah ketiganya bisa dikatakan sebagai kisah cinta yang sukses? Atau ada kemungkinan ketiganya bisa kita sebut juga sebagai kisah yang belum sukses karena belum tentu berakhir dengan sukses juga. Nah, rekan-rekan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kisah ini, maka kita perlu bertanya dengan serius. Kisah cinta itu bisa dikatakan sukses, apa sih ukurannya? Atau apa ukuran yang menjadikan sebuah kisah cinta itu disebut sebagai kisah cinta yang sukses? Nah, saya ingin mengajak kita membuka Alkitab kita. Mari kita mengambil Alkitab kita. Dan kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 29. Kitab Kejadian pasal 29 ayat yang ke-20. Satu ayat saja. Kisah Kejadian 29 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sekali lagi. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Nah, demikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Berbahagialah engkau dan saya yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih yang menjadi tolak ukur Alkitab atau firman Tuhan tentang kesuksesan daripada mencinta? Nah, di sini saya menemukan ada 4 hal yang perlu saudara perhatikan, yang perlu kita perhatikan sebagai kaum muda. Yang pertama, kesuksesan cinta itu selalu mengandung unsur kerja keras. Kesuksesan cinta itu selalu mengandung unsur kerja keras. Kalau bacaan kita pada hari ini dikatakan bahwa Yakub itu bekerja 7 tahun lamanya untuk
mendapat Rahel. Yakub bekerja 7 tahun lamanya. Tetapi ketika dia sudah bekerja 7 tahun, dia tidak kunjung mendapatkan Rahel. 7 tahun berikutnya dia harus bekerja lagi. Barulah 14 tahun setelah itu dia mendapatkan Rahel. Ini penantian atau waktu yang saya rasa bukan waktu yang singkat, bukan. Apalagi kalau kita bandingkan dengan masa penantian kebanyakan orang muda masa kini. Ya kalau kita disuruh tunggu 14 tahun nungguin cewek, ya kamsial lah ya. Enggak deh, cari yang lain. Kelamaan. Tapi yang saya ingin katakan di sini bukan tentang lama waktunya, saudara, tetapi usaha yang diperlihatkan di dalam penantian itu. Ada 2 kalimat yang menarik bagi saya yang pernah saya baca yang mengatakan begini. Tingkat kesungguhan usaha kita menunjukkan kedalaman ketertarikan kita. Tingkat kesungguhan usaha kita untuk mencinta itu menunjukkan kedalaman ketertarikan kita. Kalimat yang kedua dikatakan begini. Ketika seorang pria atau wanita bersedia untuk bertahan melewati tahun-tahun yang sulit bersamamu, maka itu berarti dia benar-benar mencintaimu. Nah, 2 kalimat ini mengingatkan kepada saya bahwa sesungguhnya kesungguhan seseorang di dalam mencintai, melewati masa-masa yang sukar, itu menunjukkan kedalaman ketertarikan dia, menunjukkan bagaimana betul dia mencintai pribadi yang dikasihinya itu. Saudara, dalam penantian itu, saya mendapati bahwa kekuatan cinta itu akan memaksimalkan kapasitas seseorang dan bukan mengabaikan dan meninggalkan kapasitas itu. Acap kali saya menemukan kaum muda yang lagi fall in love, ya, atau katakanlah lagi jatuh cinta, itu ternyata nilai pelajarannya pun juga jatuh. Lagi fall in love, ya semua nilai pelajaran juga fail. Sudah ada kesaksian seorang mahasiswa yang berumur 21 tahun di negara Kamboja. Dia mengatakan begini. Ketika orang jatuh cinta, mereka akan menghabiskan terlalu banyak waktu dengan pacar mereka tanpa memikirkan studi dan masa depan mereka. Akibatnya, siswa yang paling cerdas bisa tiba-tiba menjadi yang terbodoh di kelasnya. Nah, di dalam penantian Yakub terhadap Rahel, wanita yang dicintainya, dia tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia memaksimalkan kapasitas yang ada pada dirinya. Dan saya rasa ini adalah salah satu kriteria kesuksesan di dalam cinta. Ada usaha kerja keras di sana. Itulah sebabnya saya ingin katakan kepada kalian begini. Waktu kamu sungguh-sungguh mencintai seseorang, maka kamu akan berusaha mengembangkan kapasitasmu yang terbaik sebagai tanda bahwa kamu mampu menjaga dan mengasihi dirimu terlebih dahulu sebelum kamu bertekad, berkomitmen untuk menjaga dan mengasihi orang lain. Jadi yang pertama, kesuksesan cinta selalu mengandung unsur kerja keras, memaksimalkan kapasitas kita untuk memberi yang terbaik. Lalu yang kedua, saudara, adalah kesuksesan cinta itu selalu memperlihatkan unsur kesetiaan. Jadi kesuksesan cinta itu selalu mengandung atau memperlihatkan unsur kesetiaan. Nah, teman-teman, Yakub menunggu selama 14 tahun. Saya rasa itu bukan waktu yang singkat. Tapi kalau kita kembali kepada bagian kita, sebelum dia bekerja 7 tahun yang kedua, dikatakan di dalam bacaan kita adalah Yakub itu menunggu 7 tahun lamanya. Dia bekerja 7 tahun lamanya mendapatkan Rahel. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya sebagai beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. 7 tahun, ya 7 tahun yang pertama dia bekerja. Dan 7 tahun itu hanya serasa seperti beberapa hari saja. Apakah ini betul memang tanda bahwa cinta itu buta?
7 tahun bisa kayak beberapa hari. Dari mana hitung-hitungannya? Anggaplah 1 tahun itu 365 hari, saudara. Kalau kali 7 tahun, ya, itu adalah 2555 hari. 2555 hari bisa dianggap seperti beberapa hari saja. Aduh, ini nggak mungkin banget deh. Apakah ini yang namanya halusinasi atau mungkin kurang makan nasi? Tapi itulah cinta. Cinta yang kuat itu menarik seseorang sehingga kadang-kadang berpikir di luar logikanya. Nah, ada sebuah perenungan saya yang menarik saya adalah begini. Tidak dikatakan apa respon Rahel. Apakah Rahel itu mau menanti sedemikian lama? Atau jangan-jangan nanti Rahel itu kepincut dengan laki-laki yang lain? Apa yang membuat Rahel begitu yakin dengan penantian itu? Di sini saya menemukan bahwa waktu kerja yang diperlihatkan oleh Yakub menunjukkan sebuah karakter kesetiaan. Kesetiaan itu selalu berkaitan dengan waktu. Kesetiaan selalu berkaitan dengan waktu. Misalnya, ketika ada seorang karyawan yang mendedikasikan waktunya bekerja sampai tua di sebuah perusahaan. Kesetiaannya itu selalu berkaitan dengan lamanya waktu dia bekerja. Karena kalimat ini bicara tentang, karena kesetiaan itu berbicara tentang waktu, maka di dalam relasi khususnya, ya saya beritahu saudara, ketika berkaitan dengan pernikahan, maka kesetiaan itu sesuatu yang harus saudara perjuangkan sampai mati. Nah, kesetiaan itu harus diperjuangkan dan diusahakan. Oleh karena apa? Oleh karena apa? Oleh karena godaan terbesar di dalam berelasi itu adalah ketidaksetiaan. Nah, bicara tentang kesetiaan ini saya rasa berkaitan bukan hanya tentang waktu, tetapi juga berkaitan dengan hati. Acap kali umat Tuhan itu dikatakan mereka berlaku tidak setia kepada Tuhan. Mereka berpaling kepada ilah-ilah lain. Dan sebuah perenungan bagi saya adalah apakah keberpalingan itu karena adanya ilah-ilah lain atau karena hatinya memilih untuk ilah-ilah lain itu. Nah, saya merasa di sini keduanya mengambil andil yang besar. Tetapi yang melampaui itu adalah hati yang memilih untuk menyembah ilah-ilah yang lain. Hari ini kita tidak bisa memungkiri keberadaan ilah-ilah lain. Sama seperti kita juga tidak bisa memungkiri atau menutup mata terhadap keberadaan pria atau wanita yang mungkin secara lahiriah menurut orang banyak memang ganteng atau cantik. Jadi bagi saya, kesetiaan ini bicara tentang pilihan hati. Yakub sudah menetapkan pilihannya, memberikan hatinya. Sekalipun dia harus bekerja dengan keras, dia berikan hatinya kepada Rahel. Jadi ketika bicara tentang kesetiaan, maka saya ingin katakan kepada saudara, ingat baik-baik, kalau engkau hari ini sudah memilih seseorang untuk menjadi pasanganmu, tetapkanlah hatimu kepada dia dengan sungguh-sungguh. Jangan lagi menyimpang ke kanan ke kiri. Jangan lagi pikir backup plan. Waduh, kalau nggak jadi gimana nih? Ya udah, gue siapin cewek satu lagi atau cowok satu lagi. Tetapkan hatimu untuk dia. Jadi yang kedua, kesuksesan cinta itu selalu memperlihatkan unsur kesetiaan. Yang ketiga, kesuksesan cinta selalu menunjukkan kendali. Saudara, setelah 7 tahun bekerja, penantian Yakub akhirnya terwujud. Wanita yang dia cintai menjadi istrinya. Tunggu dulu. Ya, tapi ternyata kita menemukan bahwa ketika 7 tahun dia bekerja, Laban, ayah daripada Rahel, memberikan Lea, kakak Rahel, untuk menjadi istrinya Yakub. Lalu di dalam ayat 25, pasal 29, kitab Kejadian dikatakan begini.
Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban begini, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jadi setelah bekerja 7 tahun lamanya, Laban itu memberikan Lea, bukan Rahel. Lalu kalian mungkin punya imajinasi begini, ya kalau waktu nikah kenapa Yakub nggak kenali itu Rahel atau bukan? Soalnya di dalam pernikahan Yahudi, biasanya pengantin wanita itu wajahnya ditutupi kain penuh dengan sedikit ruang bagi mata untuk melihat. Nah, mungkin inilah alasan mengapa Yakub tidak mengenali ini Lea atau Rahel. Nah, oleh karena itu juga kemudian Yakub berkata begini kepada Laban, aku tuh sudah kerja, kamu itu nipu aku. Tapi Laban jawab begini, saudara. Ayat 26, 27. Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Jadi setelah 7 tahun, dia bekerja 7 tahun lagi, barulah dia bisa dapat Rahel itu. Tapi yang menarik bagi saya adalah setelah mendapatkan pengertian itu di dalam ayat 28, dikatakan begini, maka Yakub berbuat demikian. Maka Yakub berbuat demikian. Terjemahan yang lain mengatakan begini, and Jacob agree. Sekalipun tidak mendapatkan Rahel langsung, Yakub tidak kemudian marah-marah lalu mendakwa Laban atas hal ini. Tidak ada catatan yang mengatakan bahwa Yakub kemudian lost control dan karena cintanya yang besar itu dia membawa kabur Rahel dan kawin sambil lari. Ya, kawin lari maksudnya. Nah, dari sini saudara, saya mendapati sebuah perhatian penting bagi kita tentang cinta. Yaitu cinta itu harus dikendalikan, bukan mengendalikan. Cinta itu harus dikendalikan, bukan mengendalikan. Nah, pertanyaannya adalah kendali atas apa? Tentunya kendali atas emosi, pikiran, dan hati kita. Kadang-kadang, ya, kalau kita sudah cinta, emosi itu tidak bisa terbendung, ya, bahkan tidak terkendalikan. Ada sebuah artikel dari sebuah website yaitu HuffPost.com. Dia mengatakan begini, beware, falling in love could cause stupidity. Hati-hati, jatuh cinta itu bisa buat kamu jadi bodoh. Nah, dalam artikel itu disebutkan beberapa hal yang bodoh akibat jatuh cinta. Dan salah satunya adalah mengasingkan diri dari pergaulan bersama dengan sahabat-sahabat. Cinta yang menggebu itu membuat seseorang hanya ingin menghabiskan waktu bersama-sama yang dicintainya. Dan mereka bahkan bisa melupakan sahabat-sahabatnya. Atau ambil contoh yang lain deh, begini, ya, yang mungkin lebih kontekstual kepada kita hari ini. Saudara tahu kan fenomena makanan fast food yang dijual beberapa waktu ini yang terkenal itu, yang dimana dijual oleh salah satu brand yang terkenal yang kerjasama dengan salah satu boy band yang lagi hits. Ya, saya nggak usah sebutin, saudara pasti bisa menduga. Bayangin, saudara, itu cuma kentang goreng, nugget, Coca-Cola, dan 2 jenis saus yang sebenarnya saya rasa sudah biasa mungkin engkau makan di tempat makan itu. Tapi karena saking cintanya sama si boy band itu, kamu itu bahkan rela ngantri, bahkan beli dengan harga berapapun untuk mendapatkan itu. Nggak sampai di sini. Saya menemukan ada juga yang menjual packaging alias bungkus makanan itu sampai harga yang nggak masuk di akal. Di online shop, satu kali saya googling, ada yang jual dengan harga 150.000 untuk packagingnya saja. Bahkan sampai 1,5 juta rupiah. Gila! Nah, yang saya mau sampaikan begini, saudara. Kalau cinta yang benar, itu pasti selalu terkontrol. Tidak lost control. Cintamu itu tidak hanya dikendalikan atas emosi, tetapi juga pikiran yang sehat.
Saya khawatir cinta yang tidak terkontrol ini sebetulnya jangan-jangan hanya berasal dari hasrat, dari gairah yang keliru. Akhirnya apa, orang yang dicintai itu hanya menjadi objek pemanfaatan, pemuasan gairah dan hasrat kita sendiri. Nah, yang ketiga ini saya ingin beritahukan kepada saudara begini. Yang namanya cinta itu tidak pernah memanfaatkan orang lain atau mengorbankan orang lain. Justru menjadi manfaat bagi orang lain dan menyatakan pengorbanan diri. Ini adalah kendali kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 3 hal ini saya rasa belum cukup. Kita perlu yang keempat, dan kita perlu ingat baik-baik untuk hal yang keempat ini. Hal yang keempat, yaitu yang terakhir adalah kesuksesan cinta itu harus melibatkan Kristus. Kisah cinta Yakub ini tidak berhenti pada kisah itu sendiri. Tapi melalui kisah ini penulis di dalam Perjanjian Baru, khususnya Injil Yohanes, itu ingin mengingatkan kembali pembacanya tentang kisah Yesus dengan perempuan Samaria yang nampaknya terkait dengan kisah cinta Yakub dan Rahel. Kok bisa? Ya, saya ajak saudara buka Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat, ayat 4 dan ayat 12 misalnya. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat dan ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Ia harus melintasi daerah Samaria. Lalu ayat yang kelima dikatakan, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ya, ada nama Yakub di sana. Lalu kemudian ayat 12 dikatakan begini, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Nama Yakub muncul kembali, dan di dalam setting pertemuan Yakub dan Rahel, pertama kali mereka berjumpa di mana? Di sebuah sumur. Yesus, perempuan Samaria, juga berjumpa di sebuah sumur. Jadi dengan kata lain begini, Yohanes pasal 4 ini ingin mengingatkan kita pada kisah Yakub dan Rahel dan disandingkan dengan kisah Yesus dan perempuan Samaria. Nah, yang menarik bagi saya adalah begini. Kalau Yakub itu mencintai Rahel karena memang dari sananya Rahel cantik. Tetapi Yesus menunjukkan cintanya kepada mereka yang sudah rusak dan membuatnya menjadi indah. Perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus, ini bisa kita katakan hidupnya gak benar lah. Kenapa? Coba perhatikan ya. Nanti saudara baca lagi Yohanes pasal 4. Dia keluar pada jam 12 siang. Dan itu waktu yang tidak lazim bagi seorang wanita untuk keluar pergi menimba air. Ada beberapa penafsir yang menduga bahwa wanita ini dipandang rendah di dalam komunitasnya karena reputasinya yang juga rendah. Lalu kita tahu ceritanya kalau wanita ini punya 5 suami dan yang saat itu bersama-sama dengan dia bukan suaminya. Nah, intinya begini. Hidupnya rusak dan gak benar. Tapi yang spesial adalah Yesus justru ngobrol dengan dia. Nah, kalimat yang tadi saya katakan adalah kalau Yakub itu mencintai karena Rahel yang sudah dari sananya memang cantik, maka Yesus menunjukkan cintanya kepada mereka yang sudah rusak dan membuatnya menjadi indah. Guys, kita ini semua adalah orang-orang yang sudah rusak. Rusak karena apa? Karena dosa. Itulah sebabnya fondasi utama agar kita bisa mencintai dengan benar adalah ketika engkau dan saya menerima cinta yang dari Kristus Yesus dan mengalaminya terlebih dahulu. Mereka yang sudah menerima dan mengalami cinta dari Kristus Yesus akan sanggup mengasihi orang lain sebagaimana Kristus mengasihi orang tersebut. Atau secara praktis begini. Kalau kalian hari ini sedang sendirian, maka ingatlah untuk terlebih dahulu menerima dan mengalami kasih Kristus. Karena dengan demikian, kebutuhan kasihmu
itu sudah terpenuhi terlebih dahulu. Dan kamu itu akan meluapkan kasih itu kepada orang lain. Saya banyak menemukan banyak kaum muda yang pacaran tetapi tabung kasih mereka itu kosong. Dan mereka berpikir dengan pacaran maka tabung kasih itu terpenuhi. Keliru. Justru kamu gak akan pernah dapat dan puas kalau kamu mencari itu dari manusia yang berdosa. Tabung kasih itu hanya bisa penuh karena sudah ada Yesus di dalam hatimu. Maka dari itu penuhilah dulu tabung kasihmu terlebih dahulu dengan kasih Yesus sebelum engkau mengasihi orang lain. Nah, kalau engkau sudah berpacaran hari ini, maka ingatlah perkataan ini baik-baik. Kasih Kristus itu memampukan engkau untuk sanggup mengasihi pasanganmu di dalam ketidaksempurnaan mereka. Kasih Kristus itu memampukan engkau untuk sanggup mengasihi pasanganmu di dalam ketidaksempurnaan mereka. Nah, sebagai take home message untuk renungan pada hari ini, saya ingin mengatakan begini kepada saudara. Kisah cinta bisa dikatakan sukses jika diisi dengan kerja keras, kesetiaan, kendali diri, serta kasih Kristus. Kasih Kristus itu fondasinya. Kerja keras, kesetiaan, dan kendali diri. Itu pilar penting untuk sukses di dalam mencinta. Kalau kasih Kristus fondasinya, maka itu akan mendorong seseorang untuk beri yang terbaik. Karena kasih Kristus, maka seseorang akan dimampukan untuk menyatakan kesetiaan sebagaimana dia terlebih dahulu mengalami kasih setia Tuhan. Lalu kasih Kristus itu selalu tepat pada sasarannya, tidak pernah kehilangan kendali, apalagi hanya karena gairah atau hasrat yang sesaat. Dan puncaknya, kasih Kristus itu menyatakan cinta kepada mereka yang rusak agar dibentuk menjadi indah. Kalau engkau ingin sukses di dalam mencinta, ingat 4 hal ini. Semoga Tuhan memberkati engkau dan saya mengalami proses, terus diproses oleh Tuhan menjadi semakin sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh melihat bagaimana kisah cinta Yakub dan Rahel yang begitu kuat, yang juga mengajarkan kami untuk mencinta dengan usaha kami yang keras, menyatakan kesetiaan, pengendalian diri, dan juga mengisi kasih kami terlebih dahulu oleh kasih Kristus. Kami tidak ingin ya Tuhan melukai orang lain karena kasih kami ini kosong. Tapi itulah sebabnya kami ingin mengasihi Engkau terlebih dahulu. Penuhilah hati kami dengan kasih-Mu, sehingga ketika kami mengasihi orang lain, mereka juga boleh merasakan kasih itu. Tuhan, terima kasih, berkati youth di GK Gloria di mana-mana tempat yang mendengarkan akan firman ini. Penuhilah mereka dengan kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada penginjil Nathanael Tamrin untuk pemberitaan firman Tuhan yang diberitakan. Biarlah setiap kita sebagai anak-anak Tuhan pun terus diingatkan dan dikuatkan dan dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Mari teman-teman sekalian, kita mau bersatu hati sekali lagi, kita mau berdoa bersyafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kami bersatu hati sekali lagi pada saat ini, berkumpul sebagai anak-anak Tuhan, berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh, khususnya mereka yang saat ini terpapar virus COVID-19. Kiranya Tuhan sendiri juga yang berbelas kasihan kepada mereka, Tuhan sendiri juga yang pulihkan mereka, Tuhan sendiri juga yang kuatkan mereka. Jangan biarkan dalam masa-masa seperti ini pun mereka justru kehilangan imannya kepada Engkau. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk setiap dana yang dibutuhkan, kiranya Tuhan sendiri juga yang cukupkan. Kami juga teringat untuk rekan-rekan kami yang mungkin saat ini terus bergumul dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka. Kiranya Tuhan sendiri juga yang mampukan mereka untuk boleh mengatasi setiap masalah, setiap pergumulan yang mereka hadapi saat ini. Bapak, saat ini kami juga berdoa secara khusus untuk komunitas kami, untuk komunitas
teens and youth yang ada di gereja kami. Kiranya Tuhan sendiri juga yang bekerja dalam komunitas kami ini. Kiranya kami pun sebagai anak-anak Tuhan boleh dibentuk, boleh dikuatkan, boleh mendapatkan satu komunitas yang sehat di dalam gereja kami. Sehingga dalam masa-masa pandemi seperti ini pun kami boleh mengenal Engkau, mengenal sesama kami, dan kami boleh bergandengan tangan sebagai satu komunitas yang baik di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam satu nama, Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mari dengan seluruh orang percaya di segala zaman dan di segala tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari dengan pujian ini kita menyerahkan kepada Tuhan supaya Dia saja yang mengubah hati kita seperti Kristus. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu, Tuhan. Biar mataku seperti matamu, panjatkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Yud GKA Gloria, hari ini kita sudah beribadah bersama-sama dan kita sudah mendengarkan firman tentunya. Nah, saya ingin memberi berkat kepada kalian semua dan kiranya kalian bisa menjadi pribadi-pribadi yang dipenuhi terlebih dahulu oleh kasih Kristus dan memampukan saudara kalian semua untuk bisa mengasihi orang lain. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.